teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Septinia Zega. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul jaringan pada hewan. Nah, namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa di antara teman-teman yang mempunyai hewan peliharaan? Pasti hampir semua kan? Nah, pernahkah teman-teman semua memperhatikan ataupun mengamati fungsi biologis dari hewan tersebut? Nah, agar teman-teman dapat memahaminya, yuk kita simak videonya. Sebagai organisme yang bersel banyak atau biasa disebut dengan multiseluler, tubuh hewan disusun oleh banyak sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda. Nah, jaringan dengan bentuk yang khusus memungkinkan sel-sel dalamnya mengalami ataupun melakukan fungsi spesifik. Misalnya, jaringan saraf yang memungkinkan tubuh hewan melakukan ataupun menyampaikan rangsangan biasa disebut dengan peka. Oleh karena itu, jaringan pada hewan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jaringan otot, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan epitel, dan yang terakhir itu jaringan saraf. Agar teman-teman dapat memahaminya, kita langsung masuk pada pembahasan. Nah, yang pertama ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang berisi sel-sel serta saraf yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia serta organ-organ dalamnya. Juga memproduksi panas dalam upaya memelihara suhu tubuh dan menegakkan serta memelihara postur tubuh. Nah, jaringan otot ini juga bersifat elastis, dapat direnggangkan, dapat dirangsang, ataupun dapat mendebal atau memendek. Nah, jaringan otot ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik ini dilekatkan pada tulang oleh tendon. Nah, otot lurik ini bertanggung jawab terhadap gerakan sadar. Artinya, otot ini dapat diatur menurut kehendak kita. Nah, sel otot lurik ini berbentuk silindris panjang dengan banyak inti yang terletak pada tepian sel. Biasanya, otot lurik ini terdapat pada semua otot yang membungkus tulang. Nah, yang kedua ada otot polos. Otot polos ini bertanggung jawab terhadap gerakan tidak sadar. Artinya, otot ini tidak dapat diatur menurut kehendak kita. Nah, otot ini strukturnya tampak tidak bergaris lintang atau tidak sama dengan lurik. Namun, sel otot ini berbentuk gelondong dengan satu inti di tengah sel. Nah, contoh dari otot polos ini terdapat pada organ bagian dalam. Nah, yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung ini bertanggung jawab terhadap gerakan tidak sadar. Nah, struktur dari otot jantung ini tampak bergaris lintang ataupun hampir sama dengan lurik. Namun, selnya yang bercabang. Kontraksi dari otot jantung ini berirama dan tidak mudah lelah. Nah, pada otot jantung ini terdapat garis-garis transversal yang berwarna gelap atau biasa disebut dengan diskus interkalaris. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan mesoderm yang dengan berbagai bentuk. Cairannya ekstraseluler atau biasa disebut dengan matriks. Nah, fungsi jaringan ini adalah sebagai penghubung, penunjang, dan pengikat berbagai jaringan dan organ. Nah, berdasarkan tahap perkembangannya, jaringan ikat ini terdiri atas jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Nah, kita akan membahas jaringan ikat embrional. Jaringan ikat embrional merupakan jaringan yang terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Nah, jaringan ini biasa dikenal sebagai jaringan
mesenkim. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, ada jaringan ikat sesungguhnya. Nah, jaringan ikat sesungguhnya ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan lemak atau biasa disebut dengan adiposa. Nah, kita akan bahas yang satu persatu. Nah, yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini mempunyai ikatan antara struktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya. Nah, serat yang terdapat pada jaringan ikat longgar meliputi serat kolagen yang bersifat kuat. Nah, yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini memiliki matriks yang terbentuk dari serabut kolagen yang padat. Nah, yang terakhir yaitu jaringan lemak atau biasa disebut dengan adiposa. Jaringan lemak ini menyimpan lemak di dalam adiposa yang relatif berukuran besar. Nah, fungsi lainnya adalah sebagai tempat penyimpanan energi. Nah, sel-sel adiposa tersusun rapat di dalam suatu matriks yang tipis. Ada juga jaringan pengikat khusus atau biasa disebut jaringan penyokong. Jaringan pengikat khusus ini meliputi jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfe. Nah, yang pertama ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini atau biasa disebut dengan kartilago merupakan jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah dan saraf, kecuali pada bagian lapisan luarnya. Tulang rawan terbagi atas tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Nah, selanjutnya ada jaringan tulang keras. Pada jaringan tulang keras terdapat saluran atau sistem Havers yang dikelilingi oleh lamela konsentris. Pada lamela konsentris terdapat osteosit. Nah, jaringan pengikat khusus lainnya adalah jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas sel darah dan plasma darah. Kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama ada sel darah. Sel darah merupakan bagian yang padat dari darah, meliputi 45% volume darah seseorang. Sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit biasa disebut dengan keping darah. Nah, yang kedua ada plasma darah. Plasma darah ini merupakan bagian darah yang berupa cairan. Plasma darah ini meliputi 55% volume darah seseorang. Plasma darah ini warnanya kekuningan yang terdiri atas air sekitar 90% dan zat pelarut sekitar 10%. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan sebuah jaringan di mana dibentuk oleh lapisan sel-sel untuk menutupi maupun melapisi organ, di mana berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi. Nah, jaringan epitel ini juga merupakan jaringan yang memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya membran basal atau dasar di bagian bawah lapisan epitel. Jaringan epitel ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan epitel selapis dan jaringan epitel berlapis. Kemudian berdasarkan bentuknya, setiap epitel ini dibagi lagi menjadi epitel bentuk pipih, epitel bentuk kubus, dan epitel bentuk silindris. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan saraf ini merupakan jaringan yang menerima rangsangan serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot.
Nah, saraf ini sangat begitu peka dengan keadaan sekitarnya, sehingga jaringan saraf ini akan mengendalikan otot hewan dan manusia untuk dapat bergerak. Sel saraf terdiri atas sel saraf atau biasa disebut dengan neuron dan sel pendukung atau biasa disebut dengan neuroglia. Kemudian sel saraf atau biasa disebut dengan neuron diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan jumlah polarnya. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron ini dibagi menjadi 3. Ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Kemudian berdasarkan jumlah polarnya dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada unipolar, yang kedua multipolar, dan bipolar. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan hari ini. Semoga video kali ini teman-teman dapat menyimak dan mengerti. Terima kasih.